warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back channel SoFit. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan sharing lagi dengan teman-teman terkait apa sih itu diare, dan juga saya akan memberikan informasi terkait obat yang biasa atau sering diresepkan oleh dokter untuk mengatasi diare. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu tentang hal tersebut, silahkan tonton terus video ini sampai akhir, dan jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe yang ada di bawah, biar saya makin semangat untuk membuat video-video terbaru dan di-share sama teman-teman. Nah, terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe channel ini. Saya doakan kalian sukses dan sehat selalu. Amin. Nah, oke, langsung aja kita kepada pengertian dari penyakit diare. Nah, diare adalah suatu kondisi di mana terjadi perubahan frekuensi buang air besar, atau bisa juga terjadi perubahan konsistensi feses menjadi lebih cair, atau juga bisa keduanya nih, terjadi perubahan frekuensi buang air besar dan juga terjadi perubahan konsistensi feses. Nah, umumnya diare ini disertai dengan beberapa penyakit saluran cerna lainnya seperti mual, muntah, nyeri pada perut, dan yang lebih parahnya biasa disertai dengan darah pada feses. Nah, diare ini biasanya disebabkan oleh infeksi, toksin, ataupun obat-obatan. Nah, diare akut yang disebabkan oleh virus itu biasanya hanya bersifat sementara, dan itu akan sembuh dengan sendirinya, hanya membutuhkan terapi cairan. Nah, pada diare sendiri biasanya diberikan antibiotik. Nah, pemberian antibiotik ini diberikan pada saat diare memberikan tanda bahwa diarenya itu terjadi karena adanya infeksi. Nah, tandanya itu biasanya di dalam tinja itu terdapat darah ataupun terdapat leukosit. Nah, jadi untuk zat-zat yang dalam pengobatan penyakit diare ini yang mana dia memberikan efek untuk menurunkan motilitas usus, itu biasanya dikontraindikasikan dengan penyakit diare yang disebabkan oleh infeksi, contohnya infeksi virus ataupun infeksi bakteri. Itu karena akan memperlambat proses pengeluaran dari bakteri atau virus yang menyebabkan kalian mengalami diare. Jadi ketika kalian mengalami diare yang disebabkan oleh infeksi, itu biasanya tidak diberikan atau tidak direkomendasikan untuk mengkonsumsi obat-obatan yang dapat memperlambat motilitas usus. Nah, sedangkan untuk diare yang disebabkan oleh toksin atau mengkonsumsi obat-obatan, itu lebih disarankan untuk menghentikan penyebab toksin atau obat-obatan yang dapat menyebabkan kalian mengalami diare, jika memang itu dimungkinkan. Nah, oke guys, jadi di sini ada beberapa obat atau golongan obat yang pada umumnya sering diresepkan oleh dokter untuk mengatasi si diare ini. Jadi untuk obat golongan pertama itu ada obat golongan antimotilitas. Nah, dalam obat golongan antimotilitas ini yang paling sering diresepkan oleh dokter yaitu obat loperamid. Nah, untuk obat loperamid sendiri itu memiliki mekanisme kerja memperlambat motilitas usus sehingga dia akan memperpanjang waktu kontak antara isi usus dengan mukosa. Nah, ini menyebabkan penyerapan atau proses absorpsi dari cairan itu lebih lama di dalam usus. Nah, sehingga bisa lebih memperpadat atau konsistensi dari feses itu bisa lebih padat. Jadi yang tadinya konsistensi feses kalian itu lebih cair, itu bisa menjadi lebih padat karena waktu kontak antara isi usus dengan mukosa lebih lama. Jadi proses absorpsi atau penyerapan airnya itu juga lebih lama. Nah, seperti aku jelasin tadi, jadi untuk obat-obat golongan antimotilitas ini tidak bisa diberikan kepada pasien yang mengalami diare akibat infeksi, karena seperti yang aku jelasin tadi, itu dapat menyebabkan si virus atau bakteri yang menyebabkan infeksi, yang menyebabkan kalian diare itu makin lama di dalam usus, karena proses pergerakan atau motilitas usus kalian kan akan dikurangi. Nah, dia jadi lama kontak dengan usus kalian, jadi dia akan memperparah diare kalian. Nah, golongan selanjutnya adalah golongan adsorben, di mana untuk golongan adsorben ini ada beberapa jenis obat yang sering diresepkan oleh dokter, yaitu ada Attapulgite, Coalin, dan juga Pektin. Nah, obat golongan ini digunakan untuk meringankan gejala, di mana dia berfungsi untuk
menyerap obat atau toksin yang menyebabkan kalian mengalami diare. Nah, oke guys, jadi itu dia 2 golongan obat yang sering diresepkan dokter dalam pengobatan diare. Nah, selain itu ada beberapa obat lagi yang biasa diberikan dokter untuk menangani diare. Nah, diantaranya adalah cairan rehidrasi oral atau biasa dikenal dengan oralit. Yang kedua, probiotik yang digunakan itu biasanya lactobacillus. Dan yang ketiga yaitu suplemen yang digunakan itu adalah zinc sulfate. Nah, itu dia beberapa obat yang sering atau biasa diresepkan oleh dokter dalam penanganan penyakit diare. Nah, oke guys, jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang beberapa obat yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, yang pertama kan loperamid. Nah, loperamid ini adalah obat golongan antimotilitas dengan mekanisme kerja tadi memperlambat mobilitas usus. Nah, ini tentunya diindikasikan untuk penyakit diare. Nah, di sini saya ingin sharing sama teman-teman terkait efek samping yang bisa ditimbulkan oleh obat loperamid ini. Nah, diantaranya itu obat ini bisa menyebabkan kalian mengalami kembung, bisa menyebabkan konstipasi. Jadi konstipasi itu adalah suatu kondisi di mana kalian susah buang air besar. Jadi konsistensi feses kalian itu jadi terlalu keras. Jadi kalian susah untuk buang air besar. Nah, itu salah satu efek samping dari obat loperamid ini. Nah, selain itu obat ini juga bisa menyebabkan mulut kalian menjadi kering, bisa menyebabkan ruam pada kulit. Nah, terus bisa menyebabkan mual ataupun muntah. Selain itu juga bisa menyebabkan pusing. Nah, jadi untuk teman-teman, sebelum kalian mengkonsumsi obat, kalian tuh harus tahu tentang efek samping yang bisa ditimbulkan. Nah, jadi ketika dia menimbulkan efek samping yang dimana kalian sudah merasa terganggu dengan efek samping tersebut, kalian bisa langsung konsultasi kepada dokter yang meresepkan obat itu kepada kalian. Nah, jadi kalian harus tahu nih, setiap obat yang kalian konsumsi itu pasti memiliki efek sampingnya tersendiri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dosis dari obat loperamid ini. Nah, untuk dewasa biasanya obat ini diberikan 4 mg untuk dosis pertama. Selanjutnya itu diberikan dalam dosis 2 mg setiap kali kalian buang air besar. Dan di sini obat ini harus kalian hentikan setelah 48 jam jika tidak memberikan efek apapun kepada penyakit diare kalian. Nah, oke guys, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang obat golongan adsorben yaitu Attapulgite. Nah, tentunya Attapulgite ini sama, dia diindikasikan juga untuk penyakit diare. Nah, efek samping dari Attapulgite ini sendiri dia lebih sedikit dibandingkan obat loperamid. Jadi konstipasi adalah efek samping yang paling sering dirasakan oleh orang-orang yang mengkonsumsi Attapulgite. Nah, oke, untuk dosisnya sendiri, Attapulgite ini untuk dewasa atau anak yang lebih dari umur 12 tahun itu dia mengkonsumsi Attapulgite 2 tablet setiap kali setelah buang air besar. Nah, untuk dosis maksimumnya sendiri itu adalah 12 tablet per hari. Nah, sedangkan untuk anak umur 6-12 tahun itu dosisnya setengah dari dosis dewasa. Jadi dia mengkonsumsinya 1 tablet setiap kali setelah buang air besar, dan dosis maksimumnya itu adalah 6 tablet. Nah, itu sih yang perlu teman-teman tahu tentang obat Attapulgite ini. Nah, oke guys, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang probiotik. Nah, menurut WHO, probiotik adalah mikroorganisme hidup yang dimana ketika dia dikonsumsi dalam jumlah yang tepat akan memberikan dampak yang positif kepada orang yang mengkonsumsinya. Nah, jadi mekanisme kerja dari probiotik sendiri itu akan berkompetisi di dalam usus. Dia akan berlekatan dengan enterosit usus. Nah, ini dia akan berkompetisi dengan bakteri atau patogen lain di dalam usus. Nah, sehingga ketika si probiotik ini sudah berlekatan di enterosit usus, nah enterosit usus ini akan mengalami yang namanya jenuh. Nah, ketika enterosit usus sudah jenuh karena berlekatan dengan si probiotik ini, jadi dia akan menghambat si bakteri ataupun virus yang akan berdekatan lagi dengan enterosit usus. Nah, sehingga hal inilah yang menyebabkan di usus akan terjadi penghambatan pertumbuhan dari bakteri patogen ataupun virus yang dapat merugikan usus. Selain itu, probiotik juga akan menghasilkan yang namanya substansi antimikroba. Nah, diantaranya ada asam organik yaitu asam laktat atau asetat. Selain juga dia bisa menghasilkan yang namanya bakteriosin, juga bisa menghasilkan beberapa enzim pada saluran cerna.
Nah, selain itu probiotik juga dapat meningkatkan sistem imunitas spesifik dan non-spesifik di dalam tubuh. Nah, selain itu si probiotik ini juga bermanfaat untuk menjaga saluran cerna pada anak-anak dan juga dewasa. Probiotik juga seperti yang aku jelasin di awal, dia bisa digunakan untuk pencegahan beberapa penyakit saluran cerna. Nah, contohnya itu adalah diare tadi. Nah, di sini di Indonesia ada beberapa jenis merek dagang probiotik yang biasa diresepkan oleh dokter. Kalian bisa langsung lihat di layar. Ini adalah jenis probiotik yang biasa diresepkan oleh dokter dan terdapat di Indonesia. Nah, oke guys, jadi yang terakhir yaitu suplemen makanan yang tadi aku contohin kan zinc sulfat. Nah, ini dia adalah suplemen yang digunakan untuk menunjang dalam pengobatan seperti diare. Jadi efek samping dari zinc sulfat sendiri ketika kalian mengkonsumsinya dalam jangka waktu yang lama dan dalam dosis yang tinggi itu dapat menyebabkan penurunan absorpsi tembaga. Selain itu dapat menyebabkan mual, muntah dan juga rasa pahit di lidah. Nah, dosis dari zinc sulfat sendiri itu untuk tahun itu biasanya diberikan zinc sulfat dalam dosis 20 mg sekali sehari. Nah, untuk bayi di bawah umur 6 bulan itu diberikan dengan dosis 10 mg per hari. Nah, jadi zinc sulfat ini dia diberikan selama 10 hari meskipun diare yang kalian alami itu sudah berhenti. Jadi seperti itu untuk penggunaan dari zinc sulfat. Oke guys, jadi itu dia penjelasan terkait penyakit diare dan juga beberapa obat yang sering diresepkan oleh dokter dalam penanganan penyakit diare ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, and share video ini sama teman, kerabat, keluarga, atau sahabat kalian biar informasi ini nggak berhenti di kalian dan makin banyak yang tahu tentang penyakit diare dan juga obat-obat yang biasa diberikan oleh dokter dalam penanganan penyakit diare ini. Nah, oke guys, jadi untuk mengakhiri pembahasan hari ini saya akan kasih lihat kepada kalian tabel atau komposisi dari Oralit. Jadi kalau misalnya kalian pengen buat Oralit, kalian tahu nih, ini nih komposisi yang ada di Oralit. Atau kalian mengkonsumsi Oralit, nah kalian udah tahu, oh jadi Oralit ini dia mengandung ini dan ini. Untuk mengkonsumsinya itu ada beberapa kadar-kadarnya, ada dosis-dosisnya. Nah, kalian bisa lihat di tabel ini. Ini dia takaran pemakaian Oralit pada diare. Nah, selain itu kalian bisa lihat di sini komposisi Oralit ada di sini. Selain itu ada contoh sediaan yang beredar di pasaran juga. Nah, kalian bisa lihat di layar ini. Oke, jadi itu dia apa yang bisa aku share sama teman-teman. Nah, saya berharap video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan juga saya sendiri. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Syukron and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.